bencana segera ke Vaskes jika ada tanda-tanda. IMD rawat gabung tidak direkomendasikan untuk bayi baru lahir dengan ibu yang PDP atau COVID-19. Nanti mungkin Prof Rini akan menjelaskan lebih detail tentang masalah ini. Lakukan pemasangan IUD pasca salin, menjamin ketersediaan masker bagi ibu bersama dengan nakes. Jadi kalau ibu datang tidak pakai masker, ya bidan memberikan masker untuk pasiennya. Nah ini untuk pelayanan nifas, ya sama, tidak ada keluhan tidak datang. Kalau ada harus melalui perjanjian dulu, lakukan kajian komprehensif. Pelayanan nifas dan bayi baru lahir sesuai standar dengan APD level 1. Ya, jika tidak dapat memberikan pelayanan karena mungkin bidan tidak tersedia APD-nya, kita langsung pada saat kontak melalui telepon langsung disarankan ke puskesmas atau ke FKTP lainnya. Nah, lakukan asuhan esensial bayi baru lahir, imunisasi tetap diberikan sesuai rekomendasi dari PPI DAI. Nanti mungkin juga bisa dielaborasi oleh Prof ini. Nah, tunda tunda kelas ibu nifas ya. Kita memberikan penyuluhan secara online, konsultasi diberikan secara online, dan sekali lagi buku KIA itu sangat penting sekali untuk dibaca dan dipahami serta diterapkan oleh ibu di rumahnya masing-masing. Ini sama dengan yang tadi, nifas tadi, asuhan bayi baru lahir esensial, kunjungan nifas. Nah, kunjungan bayi baru lahir pertama dilakukan oleh tenaga kesehatan, kunjungan berikutnya dapat melalui konsultasi online. Nah, pemantauan tumbuh kembang bayi juga dapat kita sarankan menggunakan buku KIA dan segera ke Vaskes bila ada keluhan. Ya. Nah, kemudian pada kunjungan-kunjungan ulang ini kita kan sudah punya schedule-schedule-nya. Misalnya kunjungan nifas 1 kapan, kunjungan neonatal 1 kapan. Nah, kalau pada schedule kunjungan tidak kita tunggu konsultasi datangnya dari pasien. Kita boleh menghubungi pasien. Pada saat kita sudah tahu, oh ini kunjungan nifas kedua nih, kita hubungi. Langsung kita komunikasi, konsultasi, ada keluhan atau apa, dan bisa kita bimbing melalui online. Ibu menyusui, konseling menyusui ditekankan upaya pencegahan penularan, ya. Konseling meliputi cuci tangan seperti biasa, gunakan masker, bersihkan pompa. Nah, ibu positif PDP dianjurkan untuk memberikan ASI perah. Itu tadi yang tetap memberikan ASI bagi ibu yang tidak PDP. Nah, ini ada juga nanti mungkin Prof ini mohon penjelasannya. Yang ODP itu disarankan masih dapat memberikan ASI dengan prinsip-prinsip pencegahan COVID tadi. Tapi nanti mungkin Prof ini bisa lebih menegaskan kembali. Ini untuk pelayanan KB seperti biasa, ya. Kalau IUD implant untuk kontrol bisa ditunda. Kemudian juga pengkajian komprehensif. Nah, pelayanan KB juga harus sesuai standar dengan APD yang lengkap, APD level 1. Bahkan kemungkinan ada kebutuhan APD level 2 juga, karena pada pemasangan implan itu jarak muka ibu dengan muka pasien tidak sampai 1 meter, dan kemungkinan akan terjadi aerosol, itu bisa kita gunakan juga APD level 2. Kunjungan ulang akseptor suntik, kalau ini tidak memungkinkan, dia juga harus membuat janji dulu. Kalau tidak memungkinkan, kita minta dia menggunakan kondom untuk sementara, ya. Akseptor pendampingan semua menggunakan masker APD, ya. Konsultasi KB, penyuluhan dan konseling secara online. Dan dimotivasi, didorong ibu-ibu akseptor yang tadinya pil atau suntik dengan masa pandemik ini kita dorong untuk beralih ke NKJP supaya tidak terlalu sering-sering harus datang ke fasilitas pelayanan kesehatan. Ini rekomendasi dari IDAI, ini nanti mungkin Prof Rini yang akan menjelaskan, ya. Kalau ibu dari ODP seperti apa, bayi dengan PDP yang terkonfirmasi COVID seperti apa, rawat gabung ODP masih oke, ya. Tapi kalau untuk menyusui, nah nanti mungkin Prof Rini lah yang akan menjelaskan lebih detail masalah ini. Apalagi ini perlu nggak tes swab dan lain sebagainya, nanti Prof Rini mohon dielaborasi ini. Nah, rekomendasi utamanya untuk tenaga kesehatan tetap melakukan pencegahan penularan COVID, jaga jarak,
gunakan APD sesuai kebutuhan, pemeriksaan antenatal, serta KB itu APD tadi sudah saya sampaikan. Jika tindakan membuka mulut, perlu menggunakan masker N95. Ini rujukan maternal di era pandemik, rujukan terencana ke rumah sakit. Nah, perlu sekali kita melakukan screening sedini mungkin, sehingga kita bisa menangkap ini beresiko atau tidak, resiko obstetrik ataupun resiko COVID. Harus segera, karena kalau emergensi, nanti emergensi permasalahannya permasalahan rujukan, permasalahan di rumah sakit dan lain sebagainya. Tapi kalau sudah terencana rujukannya jauh hari, kita sudah bisa mengkomunikasikan dengan rumah sakit ataupun dengan puskesmas. Ibu hamil tanpa resiko tinggi dapat bersalin di Fasiankes, termasuk di tempat praktik bidan mandiri, tentu yang memenuhi syarat. Tenaganya memenuhi syarat, alat punya, APD-nya, sarana prasarana. Nah, ini contoh yang level 2, ini yang untuk APD-nya ya. Nah, kalau kita boleh kita tambah di polikliniknya di tempat ibu hamil juga dengan face shield ya. Ini lebih aman karena face shield itu ada yang sederhana, hanya dengan kertas melamin itu bisa dibuat, sangat simpel sekali. Saya sudah share ke teman-teman itu. Ini rangkuman. Nah, prinsip penyelenggaraan pelayanan kebidanan di masa COVID ada pra pelayanan, ada pelaksanaan pelayanan dan pasca pelayanan. Kalau pra pelayanan kita harus menyiapkan segala sesuatunya, alat, bidannya, APD-nya, ya. Kemudian sebelum kita memberikan pelayanan kita melakukan konsultasi dulu secara daring atau dengan online dengan pasien-pasien yang akan kita layani. Pengkajian juga bisa kita lakukan lebih awal melalui online, kemudian lakukan screening juga melalui online. Apa yang bisa kita tarik, kita ambil informasi bahwa ini ada berisiko atau tidak, sehingga jangan sampai dia datang dulu ke tempat kita ternyata dia itu udah ada indikasi risiko tinggi ya, apakah risiko obstetrik maupun risiko COVID. Nah, kemudian rujukan terencana itu sangat dianjurkan. Jadi rujukan itu jangan pada kondisi-kondisi emergensi. Pada saat pelaksanaan kita verifikasi. Tadi yang sudah kita dapat informasi melalui daring, kita verifikasi pada saat dia sudah datang ke tempat kita untuk siap mendapatkan pelayanan. Tetap kita memberikan informasi dan info concern. Kita lakukan lagi screening sekali lagi. Ada nggak? Tadi kan screening melalui daring. Sekarang screening kita lakukan melalui pemeriksaan fisik dan lain sebagainya, penunjang lainnya. Kemudian menggunakan APD sesuai standar, memberikan pelayanan sesuai standar ya, dan pasien dan pendamping maksimal 1 orang. Kalau kemarin kan bisa rame-rame ya, kalau bersalin itu di satu kamarnya bisa anaknya, suami. Kalau ini kita maksimal hanya boleh didampingi 1 orang. Terus pelayanan nifas ini juga yang nifas pertama dengan nakes, kemudian selanjutnya bisa melalui konsultasi online kalau tidak ada keluhan ya, kecuali ada keluhan dia bisa datang tapi tetap melalui janji temu terlebih dahulu. Konsultasi KIE dan konseling dilakukan secara online. Sekali lagi ibu penting sekali mempelajari, memahami buku KIA dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, karena di buku KIA lengkap sekali informasinya. Ya, tanda-tanda bahaya itu ada di situ, baik untuk bayi maupun untuk ibu. Jadi kalau dia mengalami tanda-tanda bahaya, dia langsung bisa konsultasi ke bidannya. Nah, ini rangkuman lagi untuk ibu hamil, tadi nanti tinggal dibaca saja. Ini tunda pemeriksaan kehamilan dan seterusnya, di ibu bersalin juga. Ini rangkuman dari tadi yang saya sampaikan. Ini juga poster yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Saya rasa ini sangat efektif juga buat teman-teman dipajang di tempat prakteknya masing-masing. Nah, ini contoh bidan yang sedang memberikan pelayanan KB. Ini ternyata dia menggunakan baju ya. Ini bukan APD yang ini pakai N95. Kalau di poliklinik barangkali tidak dibutuhkan, kecuali kalau pemasangan implan ada kemungkinan akan terjadi aerosol, itu menggunakan N95. Ini penolong persalinan dengan APD lengkap, teman-teman. Dan di sekarang tidak ada lagi teman-teman, tidak boleh lagi teman-teman menolong persalinan hanya sendiri.
minimal harus berdua. Nah, ini contoh yang di kanan ini. Nih, ada 2 bidannya, satu duduk, satu berdiri. Ini ibunya pakai masker, ini bayinya sudah di COVID ya. Nah, sudah di box bayi. Nah, ini ada juga sekarang ini dianjurkan baik oleh POGI maupun Kemenkes juga maupun WHO juga untuk pertolongan persalinan sebaiknya ada delivery chamber. Delivery chamber itu bisa dibuat sederhana sekali. Ini teman-teman praktek mandiri yang membuat sendiri-sendiri. Ini nggak nyampe 500-300 ribu modalnya, hanya pipa saja. Pipa kemudian ditempelkan plastik ya untuk melokalisir aerosol yang keluar dari ibu pada saat proses persalinan di kala 1 maupun di kala 2. Ini yang kanan adalah ibu-ibu yang pelayanan AMC menggunakan buku KIA. Nah, buku KIA ini menjadi buku pintarnya ibu. Sekarang penting sekali buku KIA karena dia tidak bisa sering-sering datang ke tempat Paskes, dia bisa mempelajari di buku KIA pada saat era masa pandemi COVID ini. Ya, saya rasa itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Oke, terima kasih Dr. Emy untuk atas pemaparannya. Jadi memang ada beberapa hal yang perlu diterapkan pada kondisi pandemi COVID-19 dengan menerapkan prinsip pencegahan. Selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan dari Profesor Dr. Rini Sekartini, spesialis anak konsulen. Silakan Prof. Rini. Ya, terima kasih Dr. Ratna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para bidan sekalian. Terima kasih atas kesempatannya pada siang hari ini. Mudah-mudahan walaupun siang tidak mengantuk ya para ibu bidan. Pasti setelah pelayanan juga karena masih suasana puasa, biasanya siang-siang itu paling masa yang paling kritis ya. Saya lanjutkan untuk share materinya mengenai topik yang akan saya sampaikan adalah mengawal tumbuh kembang anak sejak dini di masa pandemi COVID-19, terutama mengenai peran ASI booster. Memang pada masa pandemi COVID ini, terutama untuk pelayanan, itu memang sangat berubah ya. Walaupun hanya tadi disampaikan Ibu Emy pertolongan persalinan ibu yang normal, bayinya cukup bulan, tetap perlu kehati-hatian para petugas kesehatan. Jadi kita tidak boleh lengah, tidak boleh lalai. Kalau laporan dari teman-teman sejawat, sekarang banyak ibu hamil yang positif ya. Jadi itu harus sungguh-sungguh hati-hati juga dalam penanganan bayi-bayinya ya. Kalau kita lihat ini adalah pembahasan yang akan saya sampaikan. Memang saya tidak menuliskan secara khusus mengenai perawatan bayi neonatus pada saat lahir di masa pandemi COVID ini, tapi tadi Ibu Emy sudah menyampaikan beberapa highlight yang sudah dijalankan pada saat ini, termasuk juga beberapa asupan dari IDAI. Kalau kita bicara mengenai anak, masa anak itu cukup panjang ya, selama 18 tahun ditambah 9 bulan dalam kandungan, sejak dalam kandungan sampai berusia 18 tahun. Dan kita sudah memiliki undang-undangan khusus perlindungan anak dan dikuatkan dengan Perpu nomor 1 tahun 2016. Jadi ini definisi anak mulai bayi, janin dalam kandungan, bayi, kemudian anak prasekolah, anak sekolah, dan remaja. Dan saya lihat tenaga kesehatan yang cukup panjang menangani masalah kesehatan adalah para ibu bidan ya, mulai dari dalam kandungan sampai remaja. Biasanya banyak yang berkonsultasi ke ibu bidan. Nah, faktor yang mempengaruhi untuk tumbuh kembang ada 2, yaitu genetik dan lingkungan. Salah satunya adalah nutrisi. Nah, untuk mengoptimalkan tumbuh kembang dan mencapai kualitas hidup yang optimal, kebutuhan anak yaitu ASI, ASA, dan ASU atau fisis biomedis, kasih sayang, dan stimulasi harus tetap diberikan oleh keluarga, termasuk pada masa pandemi ini. Walaupun ada beberapa keterbatasan, tetapi kebutuhan anak tetap harus diberikan
seperti masa sebelumnya. Nah, bayi, terutama bayi baru lahir, peran nutrisi sangat penting dalam 1000 hari pertama kehidupan dan dimulai pada masa kehamilan. Dan ASI merupakan makanan terbaik bagi bayi, terutama di awal kehidupan. Penggunaan susu formula dapat digunakan untuk beberapa kasus di mana ibu tidak dapat memberikan ASI secara eksklusif. Ya. Jadi ini selanjutnya saya akan membahas mengenai manfaat ASI terhadap tumbuh kembang. Selain nutrisi, sebenarnya hal yang penting untuk mengoptimalkan kualitas tumbuh kembang anak adalah nutrisi dan stimulasi yang akan mempengaruhi terutama adalah fungsi dari otak, yaitu perkembangan otak. Ya. Jadi dua hal penting, sama pentingnya, tidak ada yang lebih inferior ya, semuanya dua-duanya sama penting, nutrisi dan stimulasi. Nah, kalau nutrisi ini terutama untuk membentuk sel-sel otak, memperbanyak dan mematangkan sel otak, serta membuat jaringan sirkuit otak, serta mempercepat aliran informasi antar sel-sel otak. Ya. Jadi kita lihat ini pada saat bayi baru lahir, itu berat otak sendiri hampir mendekati 800 gram, kira-kira setengah dari berat otak seluruhnya. Kemudian terus meningkat pesat, terutama dalam 2 tahun pertama kehidupan. Nah, nutrisi juga di masa awal akan memberikan dampak jangka panjang, baik untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Jadi selain jangka pendek, nutrisi tersebut mempengaruhi juga tumbuh kembang saat selanjutnya. Nah, yang kedua yang penting adalah stimulasi. Stimulasi ini sebenarnya merupakan kegiatan pemberian pengalaman sensoris kepada anak. Di sini ada kata kunci adalah pemberian pengalaman sensoris. Kalau kita lihat gambar ini adalah stimulasi yang benar. Harus ada dua orang, ini anak dan orang tua, yang saling berinteraksi dan bertatap muka. Ya, jadi tidak pada tempatnya sama sekali memberikan stimulasi menggunakan gawai atau elektronik. Tapi sayangnya memang di masa pandemik ini orang tua sedikit melanggar ya penggunaan media elektronik karena memang dibutuhkan, terutama anak-anak sekolah yang harus working from home, harus menggunakan perangkat elektronik untuk proses belajar. Nah, stimulasi ini dilakukan melalui